Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Latif, NIM 10572112221 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah perencanaan SDM. Ada beberapa submateri yang akan saya bahas. Yang pertama ada konsep dasar manajemen, yang kedua ada konsep strategi SDM dan perencanaan SDM, yang ketiga ada staffing strategi, yang keempat ada desain dan redesign of work system, yang kelima ada hukum dan undang-undang tenaga kerja, yang keenam ada manajemen kinerja, yang ketujuh ada sistem kompensasi, yang kedelapan ada hubungan industrial, dan yang terakhir ada strategi SDM global. Yang pertama kita akan masuk pada materi konsep dasar manajemen. Materi konsep dasar manajemen meliputi beberapa aspek penting yang membantu dalam mengarahkan, membina, dan memimpin orang-orang untuk mencapai tujuan organisasional. Berikut ada beberapa materi. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan atau seni, dengan ilmu manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan dan seni yang fleksibel dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, kita akan bahas tentang macam-macam konsep manajemen. Ada beberapa macam konsep dasar manajemen, termasuk yang pertama produksi. Proses pengadaan barang atau jasa yang memperhatikan faktor produksi seperti bahan baku, mutu bahan, tempat produksi, dan produk yang dihasilkan. Yang kedua ada sumber daya manusia. Penting untuk meningkatkan mutu perusahaan dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga ada pemasaran. Kegiatan promosi yang harus dievaluasi dan dianalisis untuk meningkatkan hasil. Yang ketiga kita akan bahas tentang karakteristik manajemen. Manajemen memiliki beberapa karakteristik seperti sebagai ilmu pengetahuan, sebagai seni, sebagai proses, dan sebagai profesi. Yang keempat kita akan bahas tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen meliputi yang pertama perencanaan atau planning. Fungsi pertama manajemen adalah perencanaan yang melibatkan pengaturan tujuan dan strategi. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian yang melibatkan pengaturan struktur dan tugas. Yang ketiga ada pengarahan atau staffing. Pengarahan yang melibatkan pengaturan sumber daya manusia. Yang keempat ada pengawasan atau controlling. Pengawasan yang melibatkan pengaturan dan pengendalian proses. Yang kelima kita akan bahas tentang landasan teori. Landasan teori manajemen meliputi beberapa definisi yang menjelaskan manajemen sebagai suatu proses yang melibatkan orang-orang untuk menentukan, mengintegrasikan, dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Yang keenam ada contoh perencanaan. Kita akan bahas tentang contoh perencanaan. Contoh perencanaan manajemen meliputi pengaturan, tujuan, strategi, dan sumber daya untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Dengan memahami konsep dasar manajemen, seorang manajer dapat mengarahkan, membina, dan memimpin orang-orang untuk mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien. Yang kedua, kita akan masuk pada materi konsep strategi sumber daya manusia dan perencanaan sumber daya manusia. Materi konsep strategi SDM dan perencanaan SDM meliputi beberapa aspek penting, yaitu pengertian dan tujuan strategi perencanaan SDM. Pengertian strategi perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa orang yang tepat berada pada tempat dan waktu yang tepat, sehingga harus disesuaikan dengan rencana perusahaan secara menyeluruh. Tujuan pengintegrasian perencanaan SDM.
Pengintegrasian perencanaan SDM dengan perencanaan strategik dan operasional bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggabungkan faktor-faktor perencanaan yang saling terkait, sistematik, dan konsisten. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi human resource gap antara demand dan supply dalam rangka menciptakan proses yang memprediksi demand SDM yang muncul dari perencanaan strategik dan operasional secara kuantitatif dibandingkan dengan prediksi ketersediaan yang berasal dari program-program SDM. Selanjutnya kita akan bahas tentang proses perencanaan SDM. Langkah awal yaitu menilai ketersediaan SDM. Langkah awal dalam perencanaan SDM adalah menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi konversif dari berbagai aspek SDM, seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menghitung kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah selanjutnya adalah menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu, variabel tidak terduga seperti pengunduran diri serta pemecatan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam analisa. Yang ketiga, menentukan perkiraan permintaan SDM. Kemudian HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast. Perkiraan permintaan dalam langkah ini penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, merancang strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR ini bisa melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen SDM, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Selanjutnya kita akan bahas tentang faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Faktor pertumbuhan growth. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting juga bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM? Faktor pertumbuhan ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan SDM di masa depan. Faktor lingkungan. Perencanaan SDM juga perlu mempertimbangkan faktor lingkungan seperti pertumbuhan teknologi, perubahan pasar, dan perubahan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kebutuhan SDM dan strategi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang implementasi strategi perencanaan SDM. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan manusia berkualitas yang memiliki kecakapan, kemampuan, serta loyalitas dalam pelaksanaan pekerjaan di sebuah perusahaan. Strategi pengembangan SDM sangat perlu dilakukan mengingat di era teknologi saat ini banyak perusahaan yang saling berkompetisi. Pengorganisasian dan pimpinan SDM. Strategi perencanaan SDM juga melibatkan pengorganisasian dan pimpinan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisa pekerjaan, pengembangan SDM, dan pengendalian SDM. Pengorganisasian dan pimpinan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan SDM dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, strategi perencanaan SDM yang efektif memerlukan suatu strategi yang di dalamnya terdapat seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajemen sumber daya manusia pada setiap level manajemen untuk menyelesaikan masalah perusahaan guna meningkatkan kinerja perusahaan saat ini dan masa depan serta menghasilkan keunggulan bersaing berkelanjutan.
Baik, kita akan masuk lagi pada materi ketiga, yaitu materi staffing strategi. Materi staffing strategi meliputi beberapa komponen penting yang membantu dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di suatu organisasi. Berikut ada beberapa komponen, yaitu perencanaan SDM. Merencanakan kebutuhan SDM yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Proses ini meliputi perencanaan jumlah dan karakter karyawan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada rekrutmen. Merekrut karyawan berpotensi dengan jumlah yang tepat dan kemampuan yang sesuai untuk mengisi suatu posisi di perusahaan. Cara yang dilakukan meliputi memasang iklan lowongan kerja, menggunakan jasa outsourcing, meminta rekomendasi dari karyawan lainnya, dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Selanjutnya ada seleksi. Melakukan seleksi terhadap kandidat yang telah direkrut untuk memilih karyawan yang sesuai untuk posisi tertentu di perusahaan. Proses seleksi biasanya meliputi wawancara, user interview, dan tes psikotes. Selanjutnya ada orientasi. Membantu karyawan baru untuk beradaptasi dengan tempat kerja yang baru. Orientasi ini membantu karyawan memahami budaya dan prosedur perusahaan. Pelatihan dan pengembangan. Melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja karyawan. Pelatihan ini meliputi pengembangan skill sesuai job description karyawan. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM. Pelatihan ini membantu meningkatkan kemampuan karyawan dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan skill yang dibutuhkan. Menilai kinerja karyawan. Memberikan penilaian kinerja karyawan secara berkala untuk membandingkan hasil pekerjaan dengan standar perusahaan. Penilaian ini membantu dalam meningkatkan kinerja karyawan dan mengoptimalkan penggunaan SDM. Memberikan kompensasi. Memberikan kompensasi sebagai penghargaan kepada karyawan yang telah berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Kompensasi ini harus adil dan sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Pengelolaan karyawan. Melakukan pengelolaan karyawan atas dasar keadilan, transparan, dan perhatian. Pengelolaan ini membantu dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan secara jasmani dan rohani. Mengakomodir kebutuhan karyawan. Mengakomodir kebutuhan setiap karyawan dalam mengeluarkan pendapat dan meningkatkan kesempatan kerja yang sama bagi karyawan. Dengan demikian, proses staffing strategi membantu dalam meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kinerja karyawan, dan meningkatkan keseluruhan produktivitas organisasi. Baik, kita akan masuk pada materi keempat, yaitu materi desain dan redesign of work system. Materi desain dan redesain sistem kerja meliputi beberapa aspek penting. Berikut, yang pertama, pengertian job design atau desain pekerjaan. Job design atau desain pekerjaan adalah proses perencanaan pekerjaan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Tujuan dari desain pekerjaan adalah untuk memberikan efek yang positif pada kinerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, dan meningkatkan produktivitas organisasi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan antara lain karyawan, sifat tenaga kerja yang berubah karena faktor demografi seperti pergeseran kepentingan konsumsi, produk, biaya, dan pemasaran. Selanjutnya ada stakeholder. Struktur organisasi yang mengatur organisasi publik seperti pemerintah, pemegang saham, pemberi pinjaman, karyawan, manajer, pimpinan puncak, dan masyarakat. Serikat pekerja berusaha memperjuangkan hak dan melindungi karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, pendekatan psikologis untuk job design. Pendekatan psikologis untuk job design meliputi
variasi pekerjaan untuk menghilangkan kejenuhan atas pekerjaan yang rutin, identitas tugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan, umpan balik untuk pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Yang keempat, desain sistem kerja. Desain sistem kerja meliputi desain pekerjaan yang mempertimbangkan produktivitas, keamanan, dan kualitas kerja. Pengukuran pekerjaan untuk penempatan panjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Motivasi dan kompensasi pekerja yang penting bagi organisasi. Yang kelima, redesain sistem kerja. Redesain sistem kerja meliputi kegiatan atau perubahan berhubung dengan redesain sistem kerja yang meningkatkan kualitas kerja karyawan atau produktivitas. Desain ulang pekerjaan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan serta meningkatkan kualitas kerja. Yang keenam, analisis dan strategi redesain. Analisis strategi redesain sistem kerja meliputi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan, serta strategi redesain yang efektif dan implementasi. Contohnya, strategi redesain yang efektif dapat meliputi kontrol 5 pekerjaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, umpan balik, dan pemanfaatan keterampilan. Dengan memahami materi desain dan redesain sistem kerja ini, organisasi dapat meningkatkan kinerja karyawan, kepuasan kerja, dan produktivitas, serta menghadapi perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Baik, kita akan masuk pada materi kelima, yaitu materi hukum dan undang-undang tenaga kerja. Materi hukum dan undang-undang tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan hukum ketenaga kerjaan. Landasan dan tujuan. Landasan hukum ketenaga kerjaan di Indonesia didasarkan pada landasan yang menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenaga kerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Tujuan dari hukum ketenaga kerjaan adalah untuk memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Hak dan kewajiban. Hak pekerja, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan perlindungan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja, hak perusahaan. Hak untuk menjadi anggota serikat tenaga kerja, hak untuk memberikan jaminan sosial dan keselamatan kesehatan kerja. Ketiga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan yang timbul antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja, buruh atau serikat pekerja. Serikat buruh dapat diselesaikan melalui perundingan di barprit, mediasi, konsultasi, arbitrasi, atau pengendalian hubungan industrial. Pengaturan terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menyatakan cara-cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berbeda-beda. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembahasan tanah, khusus untuk kluster ketenaga kerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih berlaku dengan beberapa pasal yang dipertahankan, dihapus, atau disisipkan. Tujuan dan implementasi. Tujuan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Implementasi dalam prakteknya regulasi ini wajib panduan utama terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain sebagai pengetahuan dasar dalam berbisnis, regulasi ini juga penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Sanksi. Sanksi pidana. Sanksi pidana penjara, kurungan, dan atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan atau ganti rugi kepada tenaga kerja atau pekerja atau buruh. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja memberikan landasan dan tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, serta memberikan perlindungan dan kesempatan kerja yang sama untuk semua pihak. Baik, kita akan masuk pada materi ke-6 yaitu manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses tata kelola, perencanaan, pemantauan, serta peninjauan kinerja dan target agar mampu mencapai produktivitas perusahaan yang optimal. Tujuan manajemen kinerja. Tujuan strategis. Mengevaluasi performa karyawan sehingga sesuai dengan cita-cita perusahaan. Tujuan pengembangan. Mengembangkan performa karyawan serta menumbuhkan budaya perusahaan dalam diri karyawan. Komponen manajemen kinerja. Performa manajemen memiliki berbagai komponen yang termasuk ke dalam sistem performa manajemen, antara lain pembuatan job desk yang jelas sesuai dengan perencanaan perekrutan karyawan, memilih calon kandidat yang paling memenuhi syarat, melakukan wawancara kandidat untuk tahap seleksi selanjutnya. Berdiskusi apakah kandidat mampu mencapai tujuan dan memenuhi job desk yang ada, melakukan seleksi kandidat dengan berbagai proses sesuai dengan kultur perusahaan, memberikan umpan balik kinerja. Manfaat manajemen kinerja. Manfaat untuk organisasi. Sesuai penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam memperbaiki kinerja. Sebagai motivasi karyawan, sebagai peningkatan komitmen, sebagai perbaikan proses pelatihan dan pengembangan, sebagai peningkatan keterampilan, sebagai mengupayakan perbaikan dan pengembangan berkeberlanjutan, sebagai pengupayaan basis perencanaan karir, sebagai pembangunan karyawan untuk pindah atau minta berhenti, sebagai pendukung intensif kualitas total dan pelayanan pelanggan. Manfaat untuk manajer atau atasan, sebagai pengupayaan klasifikasi kinerja dan harapan perilaku, sebagai penawaran peluang pemanfaatan waktu dengan berkualitas, sebagai perbaikan kinerja sebagai perbaikan kinerja tim dan individu, sebagai pengupayaan penghargaan non finansial untuk staf, sebagai pengupayaan dasar untuk membantu karyawan yang mempunyai kinerja rendah, sebagai pengembangan individu, sebagai pendukung kepemimpinan, sebagai motivasi dan pengembangan tim, sebagai pengupayaan kerangka kerja untuk meninjau kembali kinerja dan tingkat kompetensi. Manfaat untuk individu, sebagai pengupayaan dasar untuk membantu karyawan yang mempunyai kinerja rendah, sebagai pengembangan individu, sebagai pendukung intensif kualitas total dan pelayanan pelanggan, sebagai pengupayaan dasar untuk membantu karyawan yang mempunyai kinerja rendah, sebagai pengembangan individu, sebagai pendukung intensif kualitas total dan pelayanan pelanggan, dan proses manajemen kinerja. Pendefinisian kinerja. Sistem manajemen kinerja mengkhususkan aspek-aspek mana dari kinerja relevan dengan organisasi, terutama melalui analisis pekerjaan, job analysis. Pengukuran kinerja. Sistem manajemen kinerja mengukur aspek-aspek dari kinerja tersebut melalui penilaian kinerja yang merupakan metode satu-satu bagi pengelolaan kinerja karyawan. Pemberian umpan balik. Sistem manajemen kinerja memberikan umpan balik pada karyawan melalui sesi umpan balik sehingga mereka dapat menyesuaikan kinerja mereka. Dengan demikian, manajemen kinerja memiliki tujuan strategis dan pengembangan serta manfaat yang signifikan untuk organisasi, manajer, dan individu. Proses manajemen kinerja meliputi pendefinisian, pengukuran, dan pemberian umpan balik kinerja. Baik, kita akan masuk pada materi ke-7 yaitu materi sistem kompensasi. Materi sistem kompensasi meliputi beberapa aspek penting, yaitu pengertian kompensasi.
Komponen adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik, termasuk imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjanya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi adalah untuk mempertahankan karyawan berprestasi yang sudah ada, mendapatkan karyawan yang berkualitas, dan menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Kompensasi juga berfungsi sebagai balas jasa organisasi atau apa saja yang sudah dilakukan atau diabadikan seorang karyawan kepada perusahaan. Dampak positif. Dampak positif dari kompensasi meliputi membuat karyawan terpacu untuk selalu berprestasi dan bekerja dengan giat, menjadi daya tarik bagi para pencari kerja yang berkualitas, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum, serta meningkatkan citra perusahaan dibanding kompetitor. Jenis kompensasi. Ada 3 jenis kompensasi. Kompensasi langsung atau gaji pokok, uang lembur, bonus laba, dan komisi penjualan. Kompensasi tidak langsung, asuransi atau jaminan hari tua, dan kompensasi non-finansial, promosi jabatan, kenaikan pangkat, tanggung jawab baru, dan sebagainya. Kriteria pemberian kompensasi. Kriteria pemberian kompensasi meliputi beban pekerjaan, sistem kompensasi, dan evaluasi pekerjaan. Kompensasi diberikan berdasarkan tingkat kerumitan, kesulitan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jika karyawan harus memegang proyek rumit, imbalannya juga lebih besar dibandingkan pekerjaan sehari-hari. Fungsi pemberian kompensasi. Fungsi pemberian kompensasi adalah sebagai berikut. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif, dan mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kompensasi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas pegawai dan membantu stabilitas perusahaan. Dengan demikian, sistem kompensasi berfungsi sebagai bagian integral dalam manajemen sumber daya manusia, memastikan bahwa karyawan diberikan imbalan yang sesuai dengan prestasinya dan membantu mencapai tujuan organisasi. Baik, kita akan masuk pada materi ke-8, yaitu materi hubungan industrial. Materi hubungan industrial adalah suatu konsep yang mengacu pada interaksi antara penguasa atau manajemen perusahaan dengan para pekerja atau karyawan dalam suatu lingkungan kerja. Berikut ada beberapa poin penting tentang hubungan industrial. Pengertian dan tujuan. Hubungan industrial adalah konsep yang melibatkan semua hal terkait dengan hubungan antar pihak manajemen dan para pekerja, seperti kebijakan perusahaan, kondisi kerja, perbandingan mengenai gaji, serta penyelesaian masalah yang timbul di tempat kerja. Tujuan hubungan industrial meliputi membangun kerja sama yang harmonis. Implementasi yang baik dari hubungan industrial tercermin dalam komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana hubungan industrial yang efektif tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, hak, dan kepuasan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan produktivitas bagi semua pihak yang terlibat. Ruang lingkup. Hubungan industrial mencangkup hubungan antar karyawan, hubungan antar karyawan dan atasan atau manajer mereka, hubungan kolektif antar serikat pekerja dan manajemen. Hubungan ini disebut hubungan serikat pekerja manajemen. Hubungan kolektif dengan pemerintah dan asosiasi pengusaha. Hubungan kolektif antara serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah. Penyelesaian perselisihan. Perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui 2 jalur. Penyelesaian di luar pengendalian hubungan industrial atau non-litigasi. Penyelesaian melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian melalui pengendalian hubungan industrial atau litigasi. Pengendalian khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa
dili dalam memutuskan perkara perselisihan hubungan industrial yang diajukan kepadanya. Pentingnya hubungan industrial. Hubungan industrial penting karena meningkatkan kesejahteraan karyawan. Implementasi yang baik dari hubungan industrial tercermin dalam komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan. Meningkatkan produktivitas. Hubungan industrial yang harmonis dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Meningkatkan keseimbangan. Hubungan industrial yang seimbang dapat menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan produktivitas bagi semua pihak yang terlibat. Dalam pelatihan hubungan industrial, arkawan akan dipadu untuk memahami secara mendalam mengenai interaksi antara manajemen perusahaan dan karyawan, prinsip-prinsip penting dalam penyelesaian konflik, hingga cara membangun lingkungan kerja yang harmonis. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi ke-9, yaitu materi terakhir. Materi ke-9 ini yaitu materi strategi SDM global. Materi strategi SDM global meliputi beberapa aspek penting dalam menghadapi persaingan global. Berikut ada beberapa poin yang terkait dengan strategi SDM global. Pengertian dan tujuan. Strategi SDM global adalah perencanaan SDM yang digunakan perusahaan sebagai patokan menjalankan aktivitas bisnis. Tujuan strategi SDM global meliputi mengantisipasi hambatan. Strategi SDM global harus dapat mengantisipasi hambatan yang mungkin timbul dalam pengembangan bisnis global. Berorientasi global. Strategi SDM global harus berorientasi pada bisnis global dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti budaya, hukum, dan teknologi. Komponen strategi SDM global. Strategi SDM global terdiri dari beberapa komponen, yaitu prediksi SDM. Prediksi SDM secara kualitatif dan kuantitatif melalui penelitian, rekrutmen, dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi karyawan berdasarkan faktor kemampuan kepribadian dan nilai-nilai yang menjunjung misi dan visi perusahaan. Orientasi budaya. Orientasi budaya perusahaan yang seimbang dengan budaya lokal. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan karyawan yang berfokus pada kompetensi, motivasi, dan nilai-nilai yang diharapkan. Pemeliharaan. Pemeliharaan karyawan dengan memperhatikan hak dan kewajiban karyawan secara saksama. Penilaian prestasi. Penilaian prestasi karyawan yang objektif dan berbasis kinerja. Perencanaan nilai. Penanaman nilai-nilai yang menekankan pada paradigma organisasi, belajar, dan budaya organisasi. Jalur karir. Jalur karir karyawan yang jelas dan struktur. Struktur organisasi. Struktur organisasi yang efektif dan efisien. Pentingnya SDM dalam global. Strategi SDM global penting karena meningkatkan kualitas SDM. Strategi SDM global dapat meningkatkan kualitas SDM perusahaan dengan cara mengembangkan keterampilan dan motivasi karyawan, meningkatkan daya saing. Strategi SDM global dapat meningkatkan daya saing perusahaan dengan cara mengembangkan keterampilan dan inovasi karyawan, meningkatkan keseimbangan. Strategi SDM global dapat menciptakan keseimbangan antara tujuan perusahaan dan tujuan karyawan. Contoh implementasi. Contoh implementasi strategi SDM global dapat dilihat pada beberapa kasus seperti Rumah Makan Ayam Goreng Nelongso, Bangkalan. Rumah makan ini menggunakan strategi SDM yang fokus pada 4 aktivitas SDM, yaitu pengadaan, pemeliharaan, pelatihan, dan pengembangan. Strategi ini membantu meningkatkan produktivitas karyawan dan daya saing perusahaan. Strategi SDM global sangat penting dalam menghadapi persaingan global. Strategi ini harus dapat mengantisipasi hambatan, berorientasi pada bisnis global, dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Dengan demikian, strategi SDM global dapat membantu meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan keseimbangan antara tujuan perusahaan dan tujuan karyawan. Baik, itulah tadi materi-materi yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.